Swastiastu, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dosen Iketut Suwintana Eskom selaku dosen pengampu aplikasi komputer Politeknik Negeri Bali dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Di video ini saya akan memaparkan dua pembahasan, yaitu yang pertama tutorial membuat PowerPoint dan yang kedua yaitu mempresentasikan PowerPoint dari apa yang telah saya buat dengan materi pengaruh K-pop di Indonesia. Dan langkah yang pertama yang kita ambil yaitu membuka Microsoft PowerPoint. Di sini kita memilih blank presentation. Mengapa saya memilih blank presentation? Karena di sini saya akan membuat template sendiri. Setelah tampilan seperti ini, nanti ini kita hapus terlebih dahulu. Setelah dia terhapus, saya di sini menambahkan atau mendesain latar dari template-nya, yaitu dengan menggunakan picture atau gambar, dimana saya sudah mendownload gambar ini yaitu di Google Chrome. Nah, kita di sini boleh mengambil bebas, mau memilih gambar apa saja, sekreasi kita ya. Baiklah, untuk yang pertama saya akan mengambil Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagaimana tutorial saya membuat smart art pada PowerPoint. Yaitu yang pertama kita klik pada insert, kita cari smart art. Terus di sini saya akan menggunakan model yang hierarchy ya. Saya akan pilih yang ini. Dimana smart art ini akan saya gunakan sebagai peta konsep pada PowerPoint saya. Seperti ini, kita upload dulu. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara menambahkan atau penggunaan gambar pada PowerPoint. Yang pertama kita pilih ke insert, terus kita pilih picture. Baiklah, terus di sini kita akan mencari gambar, di mana gambar yang kita simpan. Di sini saya menyimpannya pada dokumen dengan file tugas akun Lina. Terus di sini kita memilih gambar mana yang akan kita tampilkan pada atau kita gunakan dan kita masukkan ke PowerPoint. Di sini saya memilih gambar yang ini karena ini memang yang saya gunakan untuk PowerPoint saya, yaitu tentang perkembangan budaya K-pop di Indonesia. Terus kita pilih insert, atau boleh juga kita mengklik enter pada keyboard laptop. Oke, setelah ini kita bisa mengatur, boleh di crop, size-nya berapa.
saya menggunakan sini saya menggunakan gambar ini penyebaran K-pop di Indonesia. Saya mengcropnya sudah seperti ini. Kita pindahkan ke sini. Di sini kita bisa mengatur. Nah, pada bagian format ini kita dapat mengaturnya. Misalnya kita mau jenis gambarnya seperti apa, seperti ini, berbingkai ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membuat chart pada toolbar insert, terus kita milih chart. Di sini saya akan menggunakan dua jenis chart, yaitu dengan yang model pie dan model column. Baiklah, untuk chart yang kedua, yaitu di sini saya menggunakan jenis chart columns. Yang pertama ini, kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Terus di sini kita akan mengeditnya sesuai data yang sudah saya temukan ya. Dengan data dari materi saya. Kita lebih kecil lagi. Seperti ini. Tetapi karena di sini terdapat ada 4 data, sedangkan pada materi saya memerlukan 6 data, jadi saya akan menambah lagi 2 data. Yang pertama kita buat membuat tabel. Yang pertama kita klik insert dan terus di sini kita pilih tabel. Karena saya di sini membutuhkan 2 kolom dan 13 row atau 13 baris, jadi kita gunakan atau pilih insert tabel. Kita pilih 2 kolom dan 13. Oke, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa memilih desain mana yang akan kita gunakan. Baiklah, untuk menambahkan media video pada PowerPoint, langkah yang pertama yang perlu dilakukan yaitu yang pertama kita buka insert, kita cari insert, terus di bagian insert ini kita pilih bagian video. Terus di sini saya karena sudah memiliki video dan sudah mendownload video, jadi saya pilih video on my PC, yang dimana artinya kita dapat mengambil video yang telah kita simpan pada file di laptop. Sedangkan untuk online video dapat kita cari melalui situs-situs seperti YouTube. Terus setelah diklik, di sini saya sudah menyimpan video pada file download, dan ini video saya. Terus klik insert, dan inilah video saya. Untuk merapikannya kita dapat mengedit agar terlihat rapi. Selanjutnya untuk menambahkan animasi, kita pilih bagian toolbar animasi. Terus kita blok tulisannya terlebih dahulu. Di sini kita pilih animasi yang ingin kita inginkan.
Dan pada bagian start kita pilih dengan with previous. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iketut Suwintana Eskom selaku dosen pengampu aplikasi komputer Politeknik Negeri Bali dan teman-teman semua yang saya cintai dan banggakan. Sebelum saya memulai presentasi hari ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Rina Purniantari dari kelas 1D D3 Akuntansi dengan NIM 2015613069 dan nomor absen 14. Di presentasi hari ini saya menyongsong materi yaitu pengaruh budaya K-pop di Indonesia. Dengan peta konsepnya yaitu yang pertama pengertian K-pop, yang kedua perkembangan K-pop di Indonesia, yang ketiga dampak dari K-pop, dan yang keempat yaitu cara mengatasi budaya K-pop. Materi Nah, teman-teman, apa sih itu K-pop? Pasti semua sudah tahu ya apa itu K-pop. Pengertian K-pop dari pengertian budaya. Budaya adalah sebuah aspek kehidupan yang penting dalam sebuah negara, yang bisa diartikan sebagai hal yang harus ada dalam sebuah negara, salah satunya yang memiliki ciri penting dan haruslah dilestarikan oleh warga negara tersebut. Menurut Wibowo, menjelaskan budaya merupakan kegiatan manusia yang sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling sesuai dengan lingkungan tempat tinggal. Pengertian K-pop atau Korean Pop adalah jenis musik yang berasal dari Korea Selatan yang memasukkan unsur budaya Korea itu sendiri. Biasanya musisi yang diminati adalah soloist dan grup idol atau kelompok idol yang terdiri dari orang-orang atau remaja yang sangat berpotensi dalam dunia hiburan. Contohnya seperti IU, BoA, SHINee, EXO, Bangtan Boys atau BTS, Girls' Generation atau SNSD, Super Junior atau Suju, Infinity, Red Velvet, Twice, Monsta X, NCT, dan lain sebagainya. Munculnya demam Korea yang sering disebut dengan Korean Wave atau Hallyu memiliki 3 macam, salah satunya adalah musik K-pop.
Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, yang secara singkat mengacu pada globalisasi budaya Korea Selatan. Musik K-pop yang ada tidak hanya dari boyband atau girl band, tapi juga artis solois. Konsep yang digunakan dalam K-pop juga sangat berbeda dan unik dengan musik di negara lain. Berkembangnya musik K-pop di kalangan remaja tentu saja sangat berperan bagi remaja dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sangat berdampak bagi perkembangan siswa. Sejak musik Korea terdengar di telinga orang Indonesia, banyak yang berminat mendengarkannya, terutama di kalangan remaja. Alasan mereka menyukai Korea adalah irama musik atau lagu yang enak didengar, visual personilnya yang tampan dan cantik, dan dapat dinyanyikan lagu yang diiringi dengan dance atau tarian yang dilakukan secara dinamis dan kompak. Yang kedua yaitu perkembangan K-pop di Indonesia. Berdasarkan hasil survei IGN Times, fans K-pop sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Peminatnya memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan angka total mencapai 76,7%. Tetapi jumlah fans di luar Jawa juga cukup signifikan yang jika digabungkan menjadi 23,2%. Hasilnya cukup menarik dan menunjukkan betapa pesatnya perkembangan K-pop di Indonesia dengan jumlah fans wanita sebesar 92,1% dan pria yaitu 7,9%. Berikut adalah persentase perkembangan K-pop di Indonesia. Yang pertama yaitu usia fans K-pop di Indonesia. Dari usia 10 sampai 15 tahun ada sebanyak 9,3%, dari umur 15 sampai 20 tahun ada sebanyak 38,1%, dari umur 20 sampai 25 tahun ada sebanyak 41,7%, dan dari umur 25 ke atas ada sebanyak 11,9%. Penyebaran fans K-pop di Indonesia. Yang pertama ada di DKI Jakarta, di mana di DKI Jakarta ini mencapai persentase sebanyak 15,9%, dan yang di Jawa Tengah mencapai persentase sebanyak 5,9%, di Jawa Timur ada sebanyak 32,1%, di Jawa Barat ada sebanyak 17,8%, di daerah Banten ada sebanyak 5%, dan di daerah lainnya ada sebanyak 23,3%. Nah, perkembangan K-pop di Indonesia ada juga disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu yang pertama, mengubah konsep bermusik dalam setiap album barunya yang akan dikeluarkan. Hal ini juga akan menginspirasi produser di dalam negeri untuk membuat aluran musik yang hampir sama dengan K-pop, sehingga dengan itu akan membuat musisi dalam negeri atau Indonesia berlomba-lomba untuk membuat boy band atau girl band seperti K-pop. Seperti contohnya yaitu ada Smash, Cherry Bell, Seven Icon, JKT48, dan masih banyak lainnya. Perkembangan K-pop di Indonesia, faktor yang kedua yaitu adanya kemajuan teknologi yang mempermudah masa promosi keluar luar negara, sehingga Indonesia menjadi salah satu pecinta K-pop, terutama para remaja yang begitu sangat mengidolakan K-pop atau idol K-pop dari idol di dalam negeri. Yang ketiga yaitu makna lagu yang dibawakan dari industri musik K-pop cenderung lebih sopan dan masih berisi makna mengenai perjanjian, persahabatan, kesetiaan daripada musik barat yang sebagian besar mengandung makna lebih dewasa. Sehingga dari sinilah salah satu pemicu lebih maraknya musik dan budaya K-pop di Indonesia. Dan
Yang keempat yaitu ada cara berpakaian atau fashion style menjadi salah satu faktor mudahnya perkembangan K-pop di Indonesia. Karena dengan cara fashion yang dibawa dari dunia per-K-popan dapat membuat masyarakat Indonesia bisa mengikuti model atau stylish yang dibawakan. Dari sini juga dapat membuat para perancang busana atau desainer Indonesia berinovasi dalam bidang desain stylish untuk menciptakan model yang baru dan menjadi tren ke depannya. Yang kelima, ada bidang segi make up yang modis dapat membuat masyarakat Indonesia tertarik dengan cara berdandan dari idol-idol Korea. Maka dari sinilah biasanya terjadi sifat ingin memposisikan diri sama dengan idol Korea itu sendiri, sehingga bisa saja timbul sikap yang fanatik atau fanatisme. Yang keenam, ada musik K-pop juga umumnya menampilkan tarian yang kompak dan inovatif dalam sebuah lagu yang ditampilkan sehingga dapat diikuti oleh kalangan masyarakat. Dan yang ketujuh, tidak hanya pandai dalam bidang musik, para idol K-pop juga pandai dan memiliki skill yang lain seperti mereka juga pandai dalam bermain musik, pandai berakting dan lainnya, di mana hal ini menjadi salah satu peminat K-pop di Indonesia itu bisa saja bertambah setiap tahunnya. Submateri yang ketiga yaitu dampak K-pop di Indonesia. Dampak K-pop di Indonesia ada dua, yaitu yang pertama dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu sebagai media hiburan masyarakat, di mana dalam artian sebagai media hiburan para pelajar untuk melepas penat setelah sekolah seharian penuh. Para pelajar memiliki kewajiban untuk belajar, tetapi refreshing otak sangat diperlukan bagi siswa karena jika siswa terus dipaksa untuk belajar dapat menyebabkan stres, depresi, sakit dan gangguan kesehatan lainnya. Dengan mendengarkan musik atau melihat MV dari idol K-pop dapat meningkatkan semangat siswa sehingga pelajar mendapatkan energinya lagi setelah pulang sekolah. Dan yang kedua, dampak positifnya ada sebagai sumber inspirasi, di mana para pelajar juga dapat terinspirasi dari sosok K-pop atau sosok idol K-pop dan menjadikan mereka sebagai teladan atau panutan. Alasan mereka menjadikan sebagai sosok yang menginspirasi adalah karena kegigihannya, perjuangannya saat ikut audisi dan trainee, latihan yang keras sampai menjadi idol K-pop yang sangat besar dan terkenal. Yang kedua yaitu sebagai sumber inovasi dalam dunia musik Indonesia, di mana menginspirasi dunia musik Indonesia untuk menjadi lebih berwarna. Hal ini terbukti dari adanya Korean Wave di Indonesia dengan adanya boyband dan girlband Indonesia yang baru munculan setelah adanya wabah K-pop. Dan yang keempat yaitu meningkatkan rasa kecintaan terhadap seni musik. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap seni musik semakin tinggi, sehingga dengan ini dapat menciptakan adanya inovasi-inovasi dalam dunia musik untuk menambah rasa cinta masyarakat terhadap musik Indonesia juga. Yang kelima yaitu memberi inspirasi dan inovasi dalam dunia desain dan stylish model pakaian, di mana selain musik, budaya K-pop juga dapat memberikan suatu pandangan terhadap stylish berpakaian yang lebih modis, gaya rambut, aksesoris yang lebih bervariasi dan beraneka ragam. Dan yang keenam yaitu mempererat hubungan diplomatik antar Indonesia dan Korea Selatan. Yang ketujuh, menambah wawasan dan pengetahuan yang luas, di mana dengan belajar budaya K-pop, masyarakat juga dapat mempelajari atau menambah pengetahuan mereka dalam budaya luar, tetapi tidak luput atau tidak lupa dengan budaya di dalam negeri. Yang kedelapan ada menambah teman dari dalam maupun luar negeri.
di mana menambah teman dan pengalaman para remaja yang mencintai musik Korea akan membentuk komunitas yang bernama K-popers. Biasanya mereka akan membentuk beberapa kelompok sesuai dengan nama boyband atau girl band yang mereka sukai. Kelompok ini dinamakan fandom. Mereka bisa saling bertukar informasi, membuat suatu acara pertemuan sesama para K-popers atau fan meeting. Mereka bisa belajar bahasa Korea bersama-sama atau bahkan belajar dance dalam acara fan meeting tersebut. Dan yang terakhir ada belajar bahasa asing dan rajin menabung. Nah, dari menjadi seorang K-popers, masyarakat juga dapat mempelajari bahasa-bahasa asing dari negara-negara luar. Dan dari menjadi K-popers, masyarakat juga bisa lebih rajin menabung karena mereka memiliki motivasi untuk menonton atau membeli sebuah merchandise dari idol K-pop yang dimana dari sanalah mereka akan rajin menabung. Adapun dampak negatif dari K-pop yaitu yang pertama, perilaku hidup yang boros. Nah, perilaku hidup yang boros para remaja yang begitu terobsesi kepada musik K-pop, drama Korea, bahkan produk-produk yang berasal dari Korea, membuat mereka mengeluarkan banyak uang untuk sekedar membeli DVD, menonton konser, dan pergi ke Korea hanya untuk berburu barang-barang asli Korea. Meskipun mereka menabung untuk mendapatkan barang-barang tersebut, namun hal itu juga bukanlah hal yang baik karena uang yang begitu banyak dikumpulkan terbuang sia-sia hanya untuk sesuatu yang tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan dalam kehidupan yang seharusnya. Yang kedua yaitu munculnya fan war atau kebencian terhadap sesama fans, di mana orang mempunyai selera musik yang berbeda. Karena ada perbedaan selera musik atau perbedaan suatu kegemaran, itulah yang membuat masing-masing fandom pasti juga memiliki atau mempunyai antis atau orang yang tidak menyukai suatu boyband atau girlband tersebut. Perbedaan itulah yang memicu suatu fan war atau peperangan antar fans. Biasanya hal ini banyak terjadi di dunia maya, terlebih lagi akibat kemunculan para boyband dan girlband Indonesia mengikuti gaya Korea, membuat para K-popers kurang menyukai E-popers atau pecinta boyband dan girlband Indonesia. Para K-popers menganggap para boyband dan girlband Indonesia meniru kebudayaan Korea, sedangkan para E-popers menuduh K-popers tidak mencintai produk lokal. Hal ini menjadikan perseteruan yang sangat sengit. Dan yang ketiga yaitu lebih mencintai budaya luar daripada budaya sendiri. Lebih mencintai budaya Korea dibandingkan budaya sendiri. Rasa fanatisme para remaja Indonesia terhadap budaya Korea menyebabkan remaja Indonesia lebih tertarik untuk mempelajari kebudayaan Korea seperti dance, bahasa Korea, dan sebagainya dibandingkan mempelajari kebudayaan Indonesia itu sendiri seperti tari-tarian tradisional Indonesia dan sebagainya. Masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai produk Korea seperti lagu Korea, musik Korea, boyband, girlband Korea, dan berkurangnya rasa cinta atau kebanggaan terhadap budaya Indonesia itu sendiri. Hal tersebut kemudian terinternalisasi dalam kehidupan remaja yang sangat berhubungan dengan perkembangan identitas diri mereka. Internalisasi ini terlihat dari bagaimana mereka meniru gaya busana atau fashion, potongan rambut, lagu favorit, bahkan logat bicara. Mereka juga terlalu mendewa-dewakan produk Korea tersebut dan menganggap bahwa produk Indonesia tidak ada apa-apanya. Mereka menyita waktu mereka untuk menonton drama Korea yang dapat mereka tonton di televisi atau di DVD. Yang keempat yaitu meniru gaya hidup seperti para idol. Sehingga dari hal ini menimbulkan gaya hidup yang menyimpang dan bahkan dapat menyebabkan kita menjadi masyarakat yang konsumtif. Di mana karena kita yang ingin untuk selalu tampil seperti idolnya, maka otomatis kita akan mengeluarkan modal yang begitu besar untuk membeli barang-barang yang bersifat foya-foya karena tidak dibeli sesuai dengan kebutuhan pokok yang utama. Yang kelima yaitu ada mudahnya menimbulkan berita hoax. Mengapa mudahnya menimbulkan berita hoax? Karena di dunia maya mereka lebih mempercayai apa yang mereka lihat
dalam dunia maya, yang dimana belum tentu terjadi dalam kehidupan nyata. Yang keenam ada halusinasi tinggi. Dengan menjadi seorang K-popers, berhalusinasi yang tinggi adalah salah satu dampak negatif dari pecinta K-popers. Adapun dapat mengganggu waktu belajar dan sering lupa waktu karena mereka terlalu fokus dengan dunia mereka yang sebagai K-popers, sehingga menyebabkan mereka, terutama para pelajar, melupakan waktu atau kewajiban utama mereka, yaitu belajar. Submateri yang keempat yaitu cara mengatasi budaya K-pop di Indonesia. Mengatasi budaya K-pop di Indonesia, yang pertama yaitu menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Artinya kita sebagai generasi muda harus memiliki sikap semangat mencintai produk dalam negeri, memakai pakaian sepatutnya dan perlengkapan made in China atau made in Korean. Salah satu contoh untuk mengatasi budaya asing yang ada di Indonesia. Yang kedua, lebih selektif terhadap budaya asing Korea yang masuk ke Indonesia. Menyeleksi dan menyaring nilai-nilai budaya asing yang sangat perlu dilakukan. Dalam hal ini budaya Korea atau K-pop yang bersifat baik untuk perkembangan kemajuan di Indonesia yang nantinya bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan-tindakan yang menyebabkan ancaman bagi masa muda atau generasi muda ke depannya yang lebih pro terhadap bangsa luar, sehingga perlu adanya penanaman nilai untuk lebih mencintai budaya dalam negeri. Yang ketiga yaitu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Karena Pancasila sendiri merupakan ideologi bangsa Indonesia dan merupakan tonggak utama dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Sehingga dalam berperilaku dan di kehidupan kita harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila guna menciptakan cita-cita bangsa yang damai dan sejahtera. Apapun hal yang menyimpang dan fenomena yang terjadi di Indonesia, dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dapat meminimalisir dan memfilterisasi semua keburukan-keburukan yang kemungkinan akan melanda Indonesia itu sendiri. Dan yang keempat yaitu melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dan selektif terhadap pengaruh globalisasi, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lainnya. Selain berpegang teguh dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, sebagai manusia memiliki keyakinan dan sebagai masyarakat Indonesia yang bebas menurut kepercayaan, maka dengan itu ibadah juga merupakan salah satu jalan untuk menguatkan iman. Jika suatu waktu terjadinya hal menyimpang yang merajalela di Indonesia, dapat diminimalisirkan dengan menguatkan iman kita sebagai manusia kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan sebagai Sang Pencipta. Dengan memohon petunjuk dan bimbingan beliau, kita akan dapat menemukan jalan titik terang dan dari sebuah ancaman yang terjadi. Dan berikut ini adalah video dari materi budaya K-pop di Indonesia.
Baiklah, kesimpulan dari materi perkembangan budaya K-pop di Indonesia yaitu bahwa apapun yang ada dan terjadi dalam negeri Indonesia, baik dari dalam segi kehidupan sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya, tetaplah kita menjaga dan melestarikan makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Walaupun budaya luar lebih marak dan lebih terkenal, tapi kita sebagai generasi muda janganlah sampai lupa akan negara kelahiran kita sendiri, budaya sendiri, dan makna dari nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan kita, bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun kita adalah masyarakat Indonesia dan warga negara Indonesia, sudah sepatutnya mencintai tanah leluhur Indonesia daripada budaya asing atau budaya luar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam kebajikan baik kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.